Ya. Dan Kemarin kita belajar tentang bilangan real ya. Samaan Nilai mutlak ya. ya. Nih. Oke. Hari ini kita belajar tentang kita akan belajar tentang sistem koordinat dan grafik persamaan hingga fungsi ya. Jika kita belajar koordinat, pasti pernah belajar koordinat kartesius kan? Pernah belajar nggak? Pernah belajar koordinat kartesius? Pernah, Pak. Nah, ya. Oke. Jadi, secara umum, ketika kita membicarakan sebuah bilangan, kita asumsikan bilangan itu, bukan kita asumsikan, bilangan itu memenuhi hukum kelengkapan. Ya. Pertama, intinya mulai dari minus tak berhingga sampai tak berhingga itu terisi semua, baik itu bilangan rasional atau irasional. Ya. Yang dimaksud dengan bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat dibagi atau hasil pembagiannya itu menghasilkan bilangan desimal berulang dan tak Ini berhenti. deh, pakai deh. Lu mau ngapain sih? Ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem Jelas koordinat. Kenapa harus ada sistem koordinat? Secara umum sederhananya gini, bahwa cara kita melihat ini secara pandangan mata ya, secara kita melihat kita sudah tahu bahwa ada definisi, ada bidang datar dan arah vertikal, kemudian sumbu, misalnya sumbu, atau ginilah dalam hidup sehari-hari kita melihat bahwa kita bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang, maka kita asumsikan sistem koordinat tersebut masing-masing beda gitu. Kemudian salah satunya lagi adalah bahwa sistem koordinat tersebut tidak saling berhubungan, misalnya antara ke kanan ke kiri dengan depan ke belakang misalnya. Mereka tidak saling berhubungan kalau dalam bahasa matematiknya adalah ortogonal. Ya. Nah, karena kita sudah paham ada sistem seperti itu secara sederhana ya, maka orang mulai mendefinisikan sebagai sumbu X dan sumbu Y. Ya, sumbu X itu adalah sumbu yang mendatar, sedangkan sumbu yang tegak ke atas itu adalah sumbu Y. Ya, kemudian mereka berpotongan di titik ya, kemudian mereka berpotongan di titik 0,0 yang kita sebut sebagai titik asal. Sudut antara sumbu sumbu X dan sumbu Y ini kita anggap sebagai 90 derajat. 90 derajat ya. Kemudian bentar, ada yang masuk lagi. Oke. Nah, dalam sistem koordinat ini ada 4 ruang ya, yang kita lihat sebagai kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3. Apa yang dimaksud dengan kuadran? Kuadran itu ya daerah. Pertama, kuadran pertama ya. Kuadran pertama itu di mana kita lihat bahwa saya buat ini aja ya. Oke, saya buat penjelasan aja ya. Pertama, ini adalah sumbu X. Ya, kemudian ini adalah titik 0, 1, 2, 3. Yang ini adalah minus 1, minus 2, ini minus 3, dan seterusnya.
Kemudian ada sumbu Y di sini. Ya, ini 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ke bawahnya juga sama. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Ya. Ya, ke sini adalah bagian plus, yang ini adalah negatif. Ini juga plus, dari ini adalah negatif. Nah, jika X-nya plus, Y-nya plus, ya, berarti itu adalah kuadran pertama. Satu. Ya. Jika X-nya negatif, Y-nya positif, itu adalah kuadran kedua. Kuadran ketiga itu adalah X-nya negatif, Y-nya negatif. Sedangkan kuadran keempat adalah X-nya negatif, X-nya positif, Y-nya negatif. Gitu. Itu maksudnya kuadran itu. Sederhananya gitu. Ya. Oke. Nah, di dalam koordinat ini akan menggambarkan apa? Menggambarkan posisi, ya, posisi sebuah titik. Kita anggaplah sebagai titik benda atau titik sebuah posisi koordinat, misalnya alat GPS atau apapun. Maka gambaran titik itu adalah pertama, misalnya adalah titik B. Kedengaran suara saya? Kedengaran suara saya? Kedengaran. Ini soalnya internetnya nggak stabil ini. Ada putus-putus. Ya. Oke, titik P itu adalah X-nya A, Y-nya adalah B. Maka kemudian titik Q ini adalah X-nya nilainya C, Y-nya adalah D. Maka ini adalah titik P, ini adalah titik Q. Ya. Nah, jadi A ini adalah dari titik X, A, yang A ini adalah dari titik Y, dari sumbu Y, maaf, dari sumbu Y ke titik P. Sedangkan B ini, yang B ini adalah titik P ke sumbu X. Ya ini, B ini. Ini adalah A. Misal ya. Bentar. Oh. Kok error? Bentar deh, malah error ya. Misal saya ya, misal 3,2 berarti X-nya 3 di sini ke atas terus ya 3. Seakan-akan sumbu Y-nya itu sumbu ini, sumbu Y ini dipindah ke sebelah sini ya. Kemudian Y-nya 2 berarti seakan-akan sumbu X itu diangkat ke 2. Nah, gitu, dipindahkan sini. Maka titik yang 3,2 kita sebut dia adalah A, adanya di sini. Ya. Kemudian titik B. B itu adalah minus 2, minus 4. Ya. Minus 2-nya ini ke bawah terus. Ya, kemudian minus 4 di sini. Oke, berarti titiknya di sini. Ya. Atau misalnya C ya. C. C-nya itu adalah minus 3,3 ya. Maka X-nya 3 ke atas terus ya atau ke bawah. Kemudian Y-nya Y-nya 3, berarti Y-nya 3 ke sini. Oke. Berarti ini adalah minus 3,3. Ya. Itu cara menentukan
koordinat pada koordinat kartesian. Oke. Kelihatan nggak semua slide-nya? Kelihatan kan? Si error. Oke, nah. Dalam sistem koordinat itu ada istilah jarak antara dua titik. Ya. Jarak antara dua titik itu misalnya dengan P dengan Q. A. Jadi jarak antara P dengan Q. Maka jarak antara P dengan Q itu cara termudahnya adalah X dikurangi X dikuadratkan, D kurangi B dikuadratkan, hasil tambah keduanya diakarkan. Menggunakan rumus Pitagoras sebenarnya. Oke, saya jelaskan dalam ini ya, menggunakan slide. Oke, saya punya koordinat X. Maaf, Y. Saya ada dua titik. Titik P, ini adalah titik Q. Titik P ini adalah 1,2. Ini 1, ini 2. Yang ini Q. Q itu adalah, misalnya adalah 4,4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ya. Nah, jarak dari titik sini ke sini, cara mudahnya adalah kita lihat dari sini ke sini berapa. Di sini 1, di sini 4. Selisihnya berapa? Selisih X-nya. 3 ya? Benar nggak? Berarti selisih X itu adalah 4 kurangi 1 ya? Benar nggak? Kemudian dari titik ini ke titik sini. Berapa? 2. Ya. 2. Delta Y itu adalah 4 kurangi 2 ya. Sama dengan 2. Berarti ini adalah delta X, ini adalah delta Y. Dan jarak dari P ke Q ini adalah P Q. Dan kita tahu dia adalah segitiga apa? Segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Ini adalah delta X, ini delta Y. Ini adalah PQ. Di mana PQ itu kita tahu menggunakan rumus Pitagoras, PQ kuadrat sama dengan delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat. Atau sama dengan 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ini adalah PQ kuadrat. 9 ditambah PQ kuadrat sama dengan 9 tambah 4 sama dengan 13. Ya, berarti PQ itu akar 13 ya. Gitu. Ya. Ganti itu teh, jangan itu teh. Oke, punten ada gangguan sedikit. Oke, kita balik lagi ke slide. Kemudian misalnya yang lingkaran, di mana ada titik P, kemudian dari titik P ini, titik P adalah pusat lingkaran, maka lingkaran ini itu persamaannya adalah X dikurangi X di titik P atau A di sini. Ya. X di titik P itu adalah A dikuadratkan tambah Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Ini adalah persamaan lingkaran. Bisa aja di titik asal, berarti A dan B-nya 0. Berarti A-nya 0, B-nya juga 0. Maka persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dengan R kuadrat.
Ya. Kalau persamaan garis lurus misalnya dalam sistem koordinat itu adalah AX ditambah BY ditambah C. Maka itu sebenarnya adalah persamaan umum untuk garis lurus. Nanti bisa diubah menjadi kemiringan, ya. Kemiringan itu adalah A minus A dibagi B. Ya. Cuma ada syaratnya. A dan B ini duanya tak nol. Nggak boleh nol. Misalnya bagaimana kalau salah satunya nol? Berarti itu akan jadi nilai yang konstan. Misalnya nilai Y sama dengan 4, berarti garis. Berarti bukan garis, itu juga garis lurus, tapi bukan sebuah fungsi. Oke, misalnya saya buat Y sama dengan X kuadrat, maka grafiknya jadi seperti ini. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Ya. Atau misalnya X sama dengan Y kuadrat. X sama dengan Y kuadrat, berarti variabelnya adalah Y. Ya. Kemudian X sebagai fungsi. Ini bentuknya seperti ini. Oke, bagaimana cara menggambar grafik? Ya, bagaimana cara menggambar grafik? Secara sederhana sebenarnya mudah. Yang pertama adalah kita masukkan. Jadi kita buat daftar dulu, misalnya mulai X-nya dari yang negatif, terus kemudian X-nya 0, X-nya sampai positif. Misalnya. Ya, kemudian hitung satu-satu. Misal X-nya 0 berapa, X-nya 1, Y-nya berapa, X-nya 2, Y-nya berapa, dan seterusnya. Kemudian, atau yang negatifnya juga sama, minus 1. X-nya minus 1, Y-nya berapa, X-nya minus 2, Y-nya berapa, dan seterusnya. Misalnya, kita punya 5 titik, misalnya ya. Kemudian grafikan X kuadrat. Masih koneksi internet? Saya masih kelihatan? Masih, Pak. Masih, oke. Ini soalnya internetnya, jaringan IndiHome-nya sedang terganggu lah. Oke, lanjut ya. Nah, oke, kita latihan ya. Latihan untuk soalnya dulu catat ya. Maaf. Ini kelihatan semuanya? Nomor Kelihatan. 1 adalah nomor 1 X, Y sama dengan 1. Nomor 2 mutlak X ditambah mutlak Y sama dengan 1. Oh, yang A adalah XY. Kalau mutlak XY sama dengan 1. Oke ya. Nomor 1 dulu ya. Kita kerjakan. Ini ya. XY sama dengan 1. Ya. Oke. Jika XY sama dengan 1, bisa kita ubah X-nya pindah ruas menjadi Y sama dengan 1 per X. Dengan syarat nih ya. Dengan syarat X tidak mungkin sama dengan 0. Tahu nggak kenapa X-nya tidak sama dengan 0? Ada yang tahu kenapa X-nya tidak sama dengan 0? Karena tidak ada per yang nilainya 0. Nanti tidak ada pembagian per 0 itu ya, ada istilahnya. Ya, namanya tidak terdefinisi. Terhingga. Ya, bukan tak berhingga, tidak terdefinisi. Jadi tidak jelas berapa besarannya. Kalau tak berhingga dia ada nilai, ya. Tapi kalau per 0 itu tidak terdefinisi. Terdefinisi. Ya, terdefinisi. Oke. Nah, jadi nilai itu dengan syarat
X tidak sama dengan 0. Oke. Berarti yang 0 kita kecualikan, tapi kita simpan dulu dah. Ya. 0, 1, 2. Maaf, ini untuk X ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang ini adalah minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan seterusnya. Oke, ini adalah Y-nya. Y-nya itu adalah 1 per X ya. Oke, ini berarti kita nggak tahu ya. Kita exceptional lah, tandain aja lah ya. Kalau 1 per 1 berapa? 1. 1 ya. Kalau 1 per 2? 1 per 2. 1 per 2. 1 per 3? Kalau 1 per 4? 1 per 4. 1 per 5? 0,2 dan seterusnya. Ya. Ini adalah 0,25. Ini adalah 0,2. Iya kan? Iya. Kalau 1 Ya, per 3 kan berarti 0,333 ya. 333. Kalau ini 0,25, ini 0,2, ini 0,5, ini 1. Kalau setengah? 0,5. Enggak. 1. Apa sih? Ini maaf ininya setengah. Nilai Y-nya berapa? 2. Y-nya 2 kan? Salah. Iya. Y-nya 2 kan? 2. Iya. Iya. 2. Kalau seperempat? 4. 4. Seperdelapan? 8. 8. 8. Ya, dan seterusnya ya. Iya. Oke. Minus seperdelapan. Y-nya berapa? 8. Minus 8. 8. Minus seperempat, minus 4. Minus Minus 4. setengah, minus 2. Minus 1, minus 1. Minus 2, Y-nya berapa? Minus setengah. Benar nggak? Minus 3, X-nya, Y-nya berapa? Minus 1 per 3. 1 per 3, minus 0,333 ya. Iya. Kalau minus seperempat, minus 0,25. Gitu ya. Nah, dari sini kita masukkan ke dalam grafik. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 1, 2, ini 3. Oke, ini setengah. Maaf, ini minus ya. Ini minus setengah, minus seperempat, minus seperempat. Oke, kita masukin. Ini adalah X, ini adalah Y. Masukin seperempat tadi berapa? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini. 1, 2, 3, 4. Loh, saling nutup di sini. Kalau setengah, 2 di sini. Kalau 1 di sini. Kalau 2, setengah. Kalau 3, 0,3 di sini. Kalau 4, 0,25. Kemudian kita buatkan garis yang menghubungkan antara titik-titik tersebut. Jadi seperti ini. Kalau yang bagian bawah, untuk yang negatif X-nya. Kalau seperempat berarti di sini ya. Kalau setengah, 2 di sini. Kalau 1 di sini. Kalau minus 2 di sini. X-nya minus 3, ini Y-nya di sini. Dan kita buatkan garis. Nah, kira-kira seperti itu. Ini adalah kurva untuk Y sama dengan 1 per X. Benar nggak? Coba perhatikan di X-nya 0. Coba perhatikan. Ketika X-nya 0. Kalau X-nya positif mendekati 0, berapa nilainya? Makin besar kan? Makin besar sampai tak berhingga ya. Benar nggak? Coba perhatikan sekarang kalau X-nya negatif.
X-nya minus gitu ya. Makin kecil minus 1, minus setengah, minus seperempat, minus berapa? 1/8, terus makin ke bawah mendekati tak berhingga. Pertanyaannya adalah ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Berapa? Nah, itulah kenapa maknanya adalah tidak terdefinisi. Bisa saja minus tak berhingga, bisa tak berhingga, tergantung X-nya berapa. Kalau X-nya lebih besar dari 0, misalnya 0,000001, maka dia mendekati tak berhingga. Benar nggak? Kalau X-nya minus 0,00000 membagi 1 per 0,0000 minus 0,0000, maka hasilnya adalah minus menuju minus tak berhingga. Tak berhingga. Kalau ini menuju tak berhingga. Berarti nggak sinkron ya, makanya 1/0 itu kita anggap sebagai tak terdefinisi. Ya. Ada lagi nanti 0/0 sama tak terdefinisi. Kadang 1/0 kita sebut tak berhingga, bergantung dari pendekatannya. Kalau X-nya misalnya nanti 0-nya didekati dari positif, maka dia jadi tak berhingga. Kalau didekati dari negatif, dia akan menjadi tak berhingga gitu. Ya, minus tak berhingga. Oke. Oke. Kita selesaikan yang nomor 2. Ada yang bisa mengerjakan? Wah, 10 menit lagi nih. Udah kita. Oke. Stop. Silakan. Ada yang bisa mengerjakan yang nomor 2? Nomor 2 itu adalah nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y sama dengan 1. Ya. Nah, perlu diingat sifat-sifat nilai mutlak. Ya. Yang pertama, ya, jika dia mutlak X, maka mutlak X ya. Nilai mutlak X itu selalu dari nilai X-nya positif sampai minus X. Ya. Kalau Y bisa saja dia dari Y, nilai mutlak Y itu mulai dari Y sampai minus Y. Kalau begitu persamaan ini bisa dibuat menjadi beberapa. Oke, kita ambil X-nya positif dan Y-nya positif. Berarti X tambah Y sama dengan 1. Kemudian kalau X-nya negatif, Y-nya positif, minus X tambah Y. Ya kan, sama dengan 1. Kemudian kalau X-nya positif, Y-nya negatif. Ya, sama dengan 1. Kemudian yang keempat, ini yang 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Sama dengan 1. Berarti ada 4 persamaan yang terbentuk dari 1 persamaan ini. Oke, kebayang? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menggambarkannya? Ya, menggambarkannya 1 per 1. Pertama, yang ini dulu, misalnya kita buat dulu koordinat kartesiannya. Ya. Ini 0,0. Ini 1, 2, ini sumbu X, sumbu Y. Ini minus 1, minus 2, minus 1, minus 2. Maaf, di sini minus 1-nya. Minus 1,
Minus 2-nya di sini. Minus 2. Biar seimbang ya. Oke. Minus 1-nya nih. Oke, pertama berarti X-nya misalnya X tambah Y sama dengan 1. Kita ambil X-nya 1. Ya. Benar? Kita ambil X-nya 1. Y-nya berapa? Kalau yang bersamaan ini nih. X-nya 1. Kalau X-nya 1 ditambah Y, itu akan sama dengan 1 ketika Y berapa? 0 kan? Ya. Ya. Jadi titik pertamanya ada di sini. Ketika saya pilih X-nya 1, Y-nya pasti 0. Kalau saya pilih X-nya 0, Y-nya berapa? Sama yang pertama ya. 1. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 1. Di sini ya. Benar nggak? Nah, saya bisa buat garis. Sini. Benar? Berarti ini adalah persamaan pertama, yaitu X tambah Y sama dengan 1. Oke, sekarang persamaan kedua. Oke, ya. Nah, sekarang persamaan kedua. Kalau saya pilih misalnya X-nya minus 1. Kalau saya pilih X-nya minus 1 untuk persamaan kedua, Y-nya berapa? Saya pilih X-nya minus 1. 2. 2. 2. 0 ya, 0. Berarti Oh, di titik ini ya. Benar nggak? Di titik ini ya. Minus 1,0. Kan minus kali minus 1. Jadi berapa? 1 ditambah Y sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 1. Berarti Y-nya adalah 0 ya. Kemudian saya pilih X-nya 0. Y-nya berapa? 1. 1. Berarti di titik ini ya. 1. Berarti 0,1 ya. Berarti saya buat garis gini. Benar? Benar. Kemudian persamaan yang ketiga. X minus Y sama dengan 1. X-nya 0. Y-nya berapa? 1. Minus 1. Negatif 1. Minus 1 ya. Di sini ya. Berarti di sini titiknya ya. Kalau X-nya 0, Y-nya adalah minus 1. Oke. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? 1. 1. Berarti di sini ya. Titik ini dan ini. Benar nggak? Gitu ya. Berarti persamaan apa ini? X minus Y sama dengan X minus Y sama dengan 1. Kalau yang ini tadi minus X plus Y sama dengan 1. Oke, sekarang persamaan yang keempat. Minus X minus Y. Kita coba X-nya 0, Y-nya berapa? Minus 1. Minus 1 di sini ya. 1. Di sini ya. Ya. Kemudian kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Minus 1. Minus 1 juga ya di sini ya. Minus 1-nya di sini ya. Benar nggak? Dari titik ini dan titik ini. Berarti kita sambungkan. Ini adalah yang persamaan minus X minus Y. Min Y Sama sama dengan dengan 1. Sama dengan 1. berarti ini adalah daerahnya. Itu kira-kira lah. Penuh gambar ya. Oke. Nah, sekarang coba nomor 3 gimana? X pangkat 4
tambah Y pangkat 4 sama dengan 1. 1. Gimana? Wah, itu mudah. Gambarkan saja bahwa X pangkat 4 itu sama dengan Z pangkat 2. Di mana Z itu sama dengan X pangkat 2. Kemudian Y pangkat 4. Sama saja misalnya dengan W pangkat 2. Di mana W itu adalah Y pangkat 2. Ya. Dan berarti itu persamaannya menjadi Z kuadrat tambah W kuadrat sama dengan 1. Dan itu adalah persamaan apa? Persamaan apa? Persamaan lingkaran. Lingkaran. Ya, lingkaran kan? Gitu. Cuma dimisalkan dulu. Oke, lanjut dulu ya. Nah. Aduh, kurang dari 1 menit. Nanti setelah ini jangan langsung bubar karena nanti saya akan bagikan link yang berikutnya. Oke. Fungsi yaitu adalah, atau saya buat sekarang aja ya. Kan ini materi baru ya. Oke.